Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dari Prodi PGSD kelas A semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia terbagi dua, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi laki-laki terdiri atas bagian luar, bagian dalam, dan bagian tambahan. Organ reproduksi luar pada sistem reproduksi laki-laki yang pertama yaitu penis, dan yang kedua adalah skrotum. Dan pada organ reproduksi dalam yaitu testis, uretra, epididymis, vas deferens. Dan organ reproduksi tambahan yang pertama adalah kantung sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat, dan yang ketiga adalah kelenjar Cowper. Selanjutnya, organ reproduksi pada perempuan yang terdiri atas organ luar dan organ dalam. Pada bagian organ reproduksi luar terdiri atas vulva, klitoris, orifisium uretrae, himen, dan selanjutnya yaitu organ reproduksi dalam yang terdiri atas yang pertama ovarium, yaitu tempat memproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Dan yang kedua adalah oviduk atau vuba fallopi untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan gerakan silia pada dindingnya. Organ reproduksi dalam yang lain yaitu ada infundibulum tuba, uterus, dan vagina. Baik, selanjutnya adalah sistem reproduksi pada hewan. Terdiri dari dua macam, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual yang biasa kita dengar terdiri dari membelah diri, membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis. Dan seksual terdiri dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Reproduksi aseksual yaitu tanpa melalui proses penggabungan sel sperma dengan sel telur atau fertilisasi. Dan partenogenesis adalah kemampuan telur untuk menjadi individu baru tanpa perlu melakukan pembuahan atau fertilisasi. Yang kedua, membelah diri. Membelah diri terjadi pada organisme bersel satu, contohnya amuba, pramecium, euglena. Dan yang ketiga adalah tunas. Tunas pada hewan dibentuk dari salah satu bagian tubuh hewan. Tunas yang terbentuk tersebut menjadi individu baru jika telah lepas dari tubuh induknya. Dan yang terakhir adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara reproduksi yang dilakukan hewan dengan memotong tubuh induknya, lalu potongan tersebut menjadi individu baru. Reproduksi seksual yaitu dengan melalui proses penggabungan sel sperma dengan sel telur atau fertilisasi. Reproduksi seksual pada hewan yang pertama yaitu ovipar, bertelur. Yang contohnya seperti ayam, burung, cicak. Dan yang kedua adalah vivipar, yaitu beranak. Yang contohnya adalah harimau, kuda, musang. Dan yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur beranak. Yang contohnya seperti ular, buaya. Sistem reproduksi pada tumbuhan terdiri atas vegetatif dan generatif. Vegetatif itu adalah tanpa kawin, terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sedangkan generatif yaitu dengan kawin, yaitu penyerbukan atau polinase. Vegetatif adalah reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
Dan selanjutnya contoh dari vegetatif alami, yaitu tunas, yaitu bambu. Kalau stolon atau geragi, stroberi. Rizoma atau akar tinggal seperti jahe, kencur, temulawak. Jenis umbi lapis yaitu seperti bawang merah. Umbi batang, kentang, wortel, lobak. Dan vegetatif buatan seperti mencangkok, menyambung atau mengenten, menempel atau opulasi, stek, merunduk. Dan yang kedua, generatif. Generatif adalah reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun macam-macam penyerbukannya. Yang pertama, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara seperti anemogami, perantaraan angin, hidrogami, perantaraan air, antropogami, perantaraan manusia, zoidogami, perantaraan hewan.